Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pandemi ini segera berakhir, dan kita semua, para subscriber serta pemirsa yang budiman, diberikan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan segala urusannya, diberikan berkah hidupnya serta keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Episode kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang bagaimana cara Mbah Kiai Khalil menanggapi beda pendapat di antara ulama, apalagi jika hal ini menyangkut hal beda pandangan soal penggunaan kentongan di dalam masjid. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Gus, sudah baca koran lokal hari ini? Tanya Fansuri tiba-tiba ke Gusmut yang sedang menguras kolam ikannya. Belum. Emang ada apa, Van? Tanya Gusmut. Wah, ada yang seru, Gus, kata Fansuri. Seru bagaimana? Gusmut bingung. Hari ini ada tulisannya Mbah Kiai Khalil, Abah sampean, kata Fansuri. Oh ya, mana? Aku kok belum baca. Emang apanya yang seru? Abah kan juga sudah terbiasa nulis. Cuma ya belakangan ini jarang aja nulis, soalnya sibuk pengajian sama ngajar ngaji, kata Gusmut. Waduh, saya nggak bawa korannya, Gus. Intinya Abah sampean agak mengkritik tulisan hari kemarin, kata Fansuri. Mengkritik katamu? Tanya Gusmut. Fansuri diam sejenak. Kayaknya lebih tepatnya ngasih pandangan lain paling, Gus, kata Fansuri. Memang soal apa sih isi tulisan yang kemarin itu? Tanya Gusmut. Soal ini, Gus. Fansuri coba mengingat-ingat. Kemarin ada tulisan yang menyebut kalau beduk digunakan sebagai alat untuk memanggil orang sholat itu memang bisa digunakan. Soalnya kalau saya tidak salah ingat, itu dikiaskan dari duf, semacam alat musik Arab zaman dulu yang dari kulit binatang. Nah, masalahnya di tulisan itu menyebut kalau kentongan itu beda karena nggak bisa dikiaskan dengan duf. Jadi ya sebaiknya jangan digunakan di masjid-masjid, jelas Fansuri. Oh iya? Tanya Gusmut. Iya, Gus, Kiai juga kok yang nulis, kata Fansuri. Kiai siapa? Tanya Gusmut lagi, kali ini sambil keluar dari kolam ikannya. Kiai Nawawi, jawab Fansuri. Oh alah, Kiai Nawawi. Iya sih, beliau memang terkenal sangat hati-hati kalau soal fikih, kata Gusmut. Emang abahku nulis apa yang hari ini? Anu, Gus, nulis kebalikannya. Kiai Khalil menulis kalau beliau agak berbeda pendapat dengan Kiai Nawawi soal kentongan di masjid. Menurut abah sampean, kentongan masjid itu kiasnya ya dari orang manggil sholat itu. Seru, Gus, kata Fansuri semangat. Gusmut cuma tertawa mendengarnya. Padahal kalau Kiai Nawawi sampai tahu masjid kita ada kentongannya, bisa-bisa beliau nggak mau datang ke masjid kita ya, Gus, kata Fansuri. Ah, enggak juga, Van. Sekalipun begitu, Kiai Nawawi itu juga nggak terus keras kok. Aku kenal lama sama beliau. Lagian Abah sama Kiai Nawawi kan dulu waktu nyantri pernah satu pondok, meski nggak satu angkatan.
Jadi ya mereka akrab-akrab saja, kata Gusmut. Sambil berleha-leha di dalam kolam, Gusmut menyulut rokoknya. Fansuri pun ikut duduk di samping Gusmut, melanjutkan obrolan yang mulai tambah asik. Tak sampai beberapa menit, tiba-tiba Kiai Khalil datang ke rumah Gusmut. Mut, panggil Kiai Khalil begitu masuk halaman rumah Gusmut. Suara Kiai Khalil itu, Gus, kata Fansuri. Gusmut kagak kaget. Wah, panjang umur betul abahku ini, baru dirasani orangnya langsung datang, kata Gusmut. Loh, ada Fansuri juga di sini. Kebetulan sekali, kata Kiai Khalil terkejut ada Fansuri di rumah Gusmut. Ya Pak Yai, ini lagi mau bantuin Gusmut nguras kolam ikan, kata Fansuri bercanda. Alah, bantuin apa? Malah duduk-duduk ngajak ngobrol doang ding, bah, kata Gusmut. Nah, karena ada Fansuri, jadi sekalian aja aku butuh bantuan kalian berdua. Tapi kayaknya juga santri-santri yang lain perlu dikasih tahu untuk turun tangan juga, kata Kiai Khalil. Emang ada apa Pak Yai? Tanya Fansuri. Kita perlu bersih-bersih masjid nih. Aku pengen masjid kita dibersihkan seluruhnya, kata Kiai Khalil. Ada tamu yang mau datang ya bah? Tanya Gusmut. Ya, tamu penting, kata Kiai Khalil. Gusmut dan Fansuri segera menghubungi beberapa santri untuk bersih-bersih masjid. Tidak ada yang aneh ketika kegiatan bersih-bersih ini sedang dilakukan. Sampai kemudian ada permintaan aneh dari Kiai Khalil. Mut, sini, panggil Kiai Khalil meminta putranya mendekat. Ya bah, kenapa? Gusmut pun mendekat. Tolong, itu kentongan masjidnya dipindah ya, kata Kiai Khalil. Hah? Kentongan masjid dipindah? Wah, berat banget loh itu kentongannya bah. Kayunya kayu tua itu, gede banget lagi, kata Gusmut. Ya makanya itu, aku minta kamu minta bantuan santri-santri juga, Mut, biar bareng-bareng ngangkatnya, kata Kiai Khalil. Dipindah kemana bah? Posisi kentongan itu udah pas bah, protes Gusmut. Udahlah, kamu panggil aja dulu Fansuri sama santri yang lain kesini buat mindahin itu kentongan, kata Kiai Khalil. Gusmut pun menurut, lalu meminta semua santri yang sedang bersih-bersih untuk berkumpul ke kentongan masjid. Hah, dipindah Gus? Ini berat banget loh Gus, kata Fansuri. Ini yang minta abah, kata Gusmut. Oh alah, tidak ada yang berani membantah kalau Kiai Khalil yang meminta. Ayo, yang enggak lagi selo kesini, bantuin ngangkat kentongan masjid, teriak Fansuri. Dipindah kemana bah? Tanya Gusmut ke Kiai Khalil. Tolong dipindah di garasi belakang rumahku ya, kata Kiai Khalil. Tentu saja Gusmut kaget mendengarnya. Awalnya dipikir Gusmut memindahkan kentongan ini cuma digeser sedikit ke sisi lain masjid, bukan digotong rame-rame sampai rumah abah. Wah, jauh bah, kata Gusmut. Merasa ada yang tak beres, Gusmut pun mendekat ke Kiai Khalil. Ini kenapa sih bah? Kok sampai mindahin sampai rumah segala? Lagian gak ada yang rusak sama kentongan ini. Apanya yang mau dibenerin? Kata Gusmut lagi. Kiai Khalil cuma tersenyum mendengarnya. Jadi gini Mut, besok itu Kiai Nawawi mau sowan ke rumah, kata Kiai Khalil. Lah terus hubungannya apa? Tanya Gusmut. Ya bahmu ini kan gak mau kalau Kiai Nawawi lihat masjid kita ada kentongannya. Kamu kan tahu sendiri Kiai Nawawi itu kalau soal kentongan masjid gitu rada-rada anti. Biar dia gak merasa aneh aja kalau tiba-tiba harus sholat jamaah di masjid kita, kata Kiai Khalil. Tiba-tiba Gusmut tertawa keras sekali mendengar pengakuan abahnya itu. Oh alah, jadi bersih-bersih masjid ini cuman modus saja toh, kata Gusmut. Iyalah, mau kamu sebut modus mau apa, pokoknya aku minta tolong ya Mut, pinta Kiai Khalil. Siap bah, beres pokoknya, kata Gusmut pergi menuju Fansuri dan santri-santri yang sudah siap mengangkat kentongan yang berat itu.
tentu dengan wajah bunga karena merasa sangat bangga kepada abahnya. Begitu mendekat ke Fansuri, Gusmut tidak mengatakan apa-apa. Fansuri tentu penasaran. "Gus, Kiai Khalil bicara apa? Kok dipindah segala sampai sejauh itu buat apa sih?" tanya Fansuri. "Rahasia dong," kata Gusmut sambil tersenyum nakal ke Fansuri dan santri-santri yang lain. Fansuri pun cuman bersengut mendengarnya. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.